Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita sore ini ya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Kita tadi pagi masih ngomongin soal soal etika dan seorang pemimpin dan saya kira kita masih ingin melanjutkan itu ya. Ini fenomena ini saya kira kalau kita sebut kalau di media ini agenda setting dari FNN gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, ini agenda setting yang diset demi peradaban, bukan demi politik. Ya, ya. Ini saya membaca, ini ratusan dosen di UGM, Universitas Gadjah Mada, di kampusnya Pak Jokowi, kampusnya calon presiden Anies Baswedan, kampusnya siapa lagi, kampusnya calon presiden Ganjar Pranowo, kan gitu, kampusnya calon presiden Airlangga Hartarto. Oh banyak ya calon presiden dari sana. Jadi penting kita kita sorot ini Bung Rocky ya. Itu menyatakan mereka menolak gelar profesor kehormatan karena kata mereka itu adalah jabatan akademis, bukan gelar akademis. Nah, saya nggak mau nyebut nama seseorang deh nanti daripada menyinggung seseorang, tapi kita ngomongin secara umum saja gitu ya. Dan nanti kita kaitkan juga, ini lagi rame juga nih sahabat kita juga, saya Didu juga men-tweet ini soal pemanfaatan BUMN itu kok kelihatannya untuk tanda-tandanya ada kepentingan untuk Erick Thohir ini karena ini ulang tahun ke-25 BUMN itu besar-besaran dilaksanakan di ratusan kota dan di 15 provinsi dan ratusan kota dan itu jalan sehatnya semua itu menggunakan goodie bag, kaos dan sebagainya atributnya Erick Thohir di situ. Pertanyaan dari saya itu kalau gitu di mana slogan akhlaknya nih gitu. Nah, ini saya kira dua topik yang saya kira menarik untuk kita bahas. Ya, saya itu orang yang tegak lurus juga dengan soal-soal etis, akhlak segala macam itu. Sekaligus kita persoalkan hal-hal yang dari awal kita bayangkan ada teguran dari Presiden Jokowi. Kan pemilik CEO dari BUMN itu pada akhirnya presiden kan, walaupun sahamnya saham rakyat. Tapi CEO ini, si presiden, tidak pernah menegur Erick Thohir tuh. Padahal itu udah terjadi semacam itu udah korupsi karena ada niat awal untuk mengambil fasilitas BUMN demi kepentingan pribadi atau demi menguntungkan seseorang, dalam hal ini Erick Thohir tuh. Tapi jadi kalau presiden diam itu artinya presiden melakukan uh, ya ya pembiaran itu, apa istilah hukumnya tuh, Omnibus. permisif. Ya. Iya, act of omission, membiarkan itu berlangsung. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang etis, kalau di luar negeri orang udah persoalin bahwa Menteri BUMN adalah menterinya presiden, diizinkan untuk memakai harta negara untuk kepentingan dia. Maka mestinya presiden udah jatuh tuh dalam soal itu kan. Tetapi Indonesia kan atau era Pak Jokowi itu betul-betul etika itu bisa dipermainkan. Yang ada adalah nanti orang anggap bahwa kan nggak melanggar kode etik. Ini bukan kode etik, ini soal etik. Kode etik itu bisa dibikin 1, 2, 3, 4 sampai 10, yang dilanggar 2 maka dianggap nggak melanggar yang 8. Tapi kalau etika itu nggak ada soal 10, melanggar etik itu artinya udah buruk moralnya kan. Jadi kita mau ingatkan ini supaya publik juga bingung bagaimana menekan Erick Thohir yang terus petentang-petenteng dan seolah-olah presiden mengiyakan. Jadi bagi Erick Thohir ya kalau presiden nggak tegur dia, ya udah dia lakukan terus saja kan. Sementara kita tahu mondar mandir Erick Thohir itu adalah urusan politik, bukan urusan rakyat. Karena secara lantang dia masuk di dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil dengan target menjadi presiden atau wakil presiden. Jadi mestinya dari awal juga ada semacam moral call dari Erick Thohir. Kalau kan dia punya banyak uang, ya pakai aja uang dia, jangan pakai simbol-simbol BUMN. Itu pertanda bahwa udah ada korupsi. Satu waktu nanti kalau ada presiden baru dan itu bukan Anies, maka dia akan dipersoalkan. Kalau Anies mungkin dibilang ya udahlah, itu hal yang biasa. Jadi kita sebetulnya tagih juga kejujuran dari calon-calon presiden. Itu dasarnya. Dan kita hubungkan itu dengan kemarahan UGM Ya, terhadap ratusan dosen ini ya. ratusan dosen yang menganggap bahwa kami berupaya untuk membersihkan UGM dari citra bahwa ini universitas sang presiden yang bahkan ijazahnya dipertanyakan. Kan sinyal itu masih ada kan. Begitu presiden muncul dengan berbagai macam isu, tetap orang anggap ini presiden masih nggak jelas tuh soal ijazah. Walaupun persidangan itu bisa direkayasa, tapi rakyat merasa kok ada yang ngeganjal ya. UGM pasti malu terus kalau dia nggak bisa jernihkan kan. Alumnusnya itu datang dari pengesahan akademis yang normal atau tidak normal tuh.
Nah ini kalau kita lihat ini semacam ya layar di depan oleh dosen-dosen UGM untuk mengatakan bersihkan universitas dari jual beli dan manipulasi ijazah. Itu paketnya. Jadi sebetulnya juga UGM kasih kirim sinyal pada Pak Jokowi supaya Pak Jokowi jernihkan dulu status ijazah itu tuh. Walaupun ini samar-samar. Jadi kita lihat bahwa banyak dosen yang merasa reputasi universitas dibuat cacat oleh jual beli gelar akademis. Itu saya kira itu di belakang keributan soal gelar akademis. Dan kabar baiknya saya kira ini mengembirakan kita ya, karena kita kan selama ini terkesan bahwa para akademisi di kampus-kampus itu sekarang itu semua menjadi orang-orang yang acuh abai dengan situasi di luar gitu, termasuk juga masalah di kampus gitu. Jadi mereka hanya diam, tapi sekarang mulai berani. Oh, tapi lumayan lah ini karena mereka mulai ribut soal etika di kampus itu, dan kita dorong bukan hanya jangan sibuk di dalam kampus, juga sibuk urusan-urusan di luar yang sebenarnya juga membutuhkan kehadiran mereka kan begitu. Ya ini enaknya di situ dosen-dosen fight back, ethics fight back, dan mulai dari membuka soal-soal di universitas supaya kita bisa buka soal-soal yang lain. Dan ini bukan cuma soal jual beli gelar, itu banyak betul proposal disertasi yang diselundupkan seolah-olah itu riset akademis, padahal itu riset politik. Banyak betul paper-paper akademis yang diklaim dibuat oleh dosen, padahal itu adalah hasil karya skripsi anak S1 mahasiswa. Jadi pemburukan itu yang harus jadi perhatian Pak Jokowi, bukan IKN, bukan kereta cepat. Kita mau supaya moral bangsa ini bersih, itu mental kita jadi kuat supaya bisa fight dengan perkembangan teknologi atau perkembangan ekonomi dunia negara-negara lain. Jadi dasar kita sebetulnya kan simple. Konstitusi cuma bilang cerdaskan kehidupan bangsa, bukan jual beli jasa maksudnya tuh. Itu modal kita kita bisa pastikan bikin semua orang lulus SMA udah cukup. Yang penting dia bisa berpikir dengan rasio yang bagus dan punya determinasi etis yang cukup tuh. Nggak perlu jadi sarjana untuk jadi warga negara yang bermutu atau berpengetahuan tuh. Karena iming-iming jabatan itu paralel dengan iming-iming kekuasaan, jabatan akademis akhirnya diukur berdasarkan relasi dia dengan kekuasaan. Padahal dari awal universitas itu didesain untuk mengkritik kekuasaan, bukan untuk membujuk-bujuk kekuasaan atau minta dibujuk kekuasaan. Jadi sekali lagi kita mau lihat bersih-bersih universitas ini bisa diikuti dengan bersih-bersih kabinet, bersih-bersih lembaga-lembaga yang lain. Jadi bagus sekali kita dorong terus bahwa UGM mempelopori semacam protes sosial yang basisnya adalah keinginan untuk membersihkan negeri ini. Iya, ya. Nah, sebenarnya saya juga sering terheran-heran ya, Bung Rocky, kenapa orang sekarang seperti jor-joran menggunakan gelar akademis yang sebenarnya nggak penting. Karena tanpa gelar akademis itu sendiri, saya menyebut mereka itu sudah sangat terhormat. Ada anggota dewan, pimpinan dewan, dan sebagainya. Tapi kita sering melihat sekali mereka dipasang gelar-gelarnya dipajang dengan lengkap, bahkan termasuk gelar honoris causa pun juga dipajang dengan lengkap gitu, dan itu harus disebut di mana-mana. Sebenarnya untuk apa gitu? Karena mereka tanpa gelar-gelar itu pun posisi mereka itu sudah sangat terhormat gitu. Ya, yang mesti dipajang adalah cara berpikir itu. Jadi di depannya itu berjajar gelar akademis panjang sepanjang papan nama yang bisa dibuat. Tapi yang pendek adalah otaknya. Kan itu lucu kan? Begitu kalimat pertama keluar tidak konsisten dengan gelar yang dia punya tuh. Jadi begitu diminta untuk berargumen langsung terlihat bapernya. Itu kan ngapain punya gelar? Tapi kemampuan untuk mengolah gagasan yang sophisticated, apalagi gagasan yang betul-betul tajam perlu diuji, itu berhenti tuh. Jadi gagu juga akhirnya. Jadi apa sebetulnya efek dari gelar itu? Yaitu pamer doang. Jadi semacam apa namanya itu showcase, tempat dipamerkan produk-produk yang diunggulkan. Padahal gelar itu bukan untuk diunggulkan, tapi untuk dibuktikan di dalam cara berpikir. Jadi kita mau masuk lagi di dalam satu problem bangsa ini bahwa para founding person kita itu nggak ada yang punya gelar. Semuanya bahkan cuma lulusan SMA, 1-2 orang aja yang punya gelar. Tetapi yang punya gelar pun menghormati cara berpikir yang tidak punya gelar. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kesamaan di dalam yang boleh kita tiru dari para pendiri bangsa kita, mereka tidak peduli dengan gelar, mereka peduli dengan isi argumen. Itu yang selalu saya ingin tekankan.
Dan tradisinya kalau di pesantren juga begitu, Bung Rocky. Di pesantren itu banyak kayak itu penting kita lihat ya. Banyak itu nggak peduli dengan ijazah, tapi yang dilihat adalah kadar keilmuan dan itu para santri-santrinya sangat respect terhadap para kiai-kiai ya yang memang itu karena keilmuannya gitu. Ini juga ini Indonesia nih nggak belajar. Di luar negeri itu banyak betul sekolah yang nggak tawarin gelar, mereka bosan gitu dengan gelar-gelar itu. Tetapi risetnya jalan terus. Nggak ada perusahaan besar dunia yang kalau ada yang mendaftar nanya Anda gelarnya apa, mereka Google aja tuh Anda bikin apa di dalam kehidupan politik teknologi. Nggak ada CEO yang bermutu di korporasi maupun universitas di luar negeri yang nanya gelarmu apa itu. Mereka tanya produk akademismu apa, seminar Anda apa. Demikian juga di bidang industri, riset Anda apa itu. Jadi banyak betul anak S1 yang datang dari India, dari Jepang, Cina bahkan itu yang risetnya benar-benar mendalam tanpa memerlukan gelar tuh. Nah itu yang diincar oleh korporasi itu. Banyak betul profesor kita yang atau guru besar kita yang mentereng kartu namanya, tapi nggak bisa berpikir. Jadi apa pentingnya gitu? Nah kita mau supaya itu dibersihkan dan kesempatan itu ada saat ini sekaligus satu paket dengan membersihkan cara kita memilih presiden. Ya ya ya. Dan jadi saya kira ini ya, ini jangan dianggap cuma soal sepele ya, cuma soal gagah-gagahan loh. Ada soal yang sangat serius menurut saya di balik ini ya, fenomena adu gelar gitu, adu panjangan gelar gitu. Itu dimulai oleh semacam keinginan yang sifatnya feodalistik tuh. Seolah-olah nggak percaya diri kalau namanya ya namanya doang gitu. Hersubno Arif, Rocky Gerung, Prabowo Subianto segala macam tuh, Anies Baswedan. Jadi mereka yang berupaya untuk menutupi kelemahannya dengan gelar itu artinya nggak percaya diri kan. Jadi semua orang ingin agar supaya ada tambahan sebutan di dalam dirinya tuh. Nanti disebut silakan Bapak Profesor Doktor Guru Besar ini tampil untuk memberi tausiah, tampil untuk memberi ceramah tuh, tapi isi ceramahnya nol. Itu kan memalukan sebetulnya kan. Semakin itu berlaku prinsip bahwa semakin tinggi beban yang diberikan pada Anda, semakin Anda dituntut untuk mengucapkan hal-hal yang melampaui keadaan Anda sekarang. Jadi prinsip-prinsip noblesse oblige itu yang nggak pernah ada di kita. Yes. Oke, kita nolkan gelar-gelar itu ya, Bung Rocky ya. Ya, nolkan aja supaya ada kesetaraan dalam berargumen. Ya. Oke, thank you, Bung Rocky. Ya.